Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Putri Rahmadani dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerentanan terhadap krisis ekonomi. Selamat menyaksikan. Apa itu kerentanan? Kerentanan adalah merujuk pada resiko-resiko yang disebabkan oleh goncangan eksogen. Menurut Guy Lamont 2007, mendefinisikan kerentanan ekonomi dari sebuah negara dengan resiko kehancuran ekonomi, terhentinya pembangunan ekonomi yang dihadapi negara disebabkan oleh goncangan eksogen. Menurut Guy Lamont, ada dua jenis goncangan eksogen, yaitu bencana alam dan perdagangan. Sedangkan menurut Hedy Knowles dan Quick-Zumbing lebih mengarah pada konsep kerentanan dan konsep kemiskinan yang saling terkait. Ada tiga, yaitu sebagai perkiraan kemiskinan, sebagai harapan utilitas yang rendah, sebagai kepastian akan menghadapi resiko. Apa itu krisis ekonomi? Krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB, produk domestik bruto, anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Kejadian ini memang sangat menakutkan, sebab akan ada banyak sekali pihak yang dirugikan jika sampai terjadi krisis ekonomi di suatu negara. Dalam 2 dekade terakhir ini, Indonesia sudah 2 kali diterpa krisis ekonomi. Pertama, krisis keuangan Asia yang muncul sekitar tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada pertengahan tahun 1993. Dan kedua, krisis ekonomi global yang terjadi dan mempengaruhi banyak negara, termasuk Indonesia selama periode 2008 sampai 2009. Faktor-faktor penyebab kerentanan ekonomi. Pertama, ekonomi Indonesia semakin terbuka dibandingkan pada awal pemerintahan Orde Baru menuju liberalisasi dalam sektor-sektor perdagangan, perbankan, dan investasi langsung. Selain itu, karena ekonomi Indonesia telah lama menjadi bagian dari tujuan penting dari kawasan Asia Tenggara bagi investasi asing jangka pendek, Indonesia juga menjadi sangat rentan terhadap pelarian modal dari dalam negeri. 2. Indonesia masih tetap bergantung pada ekspor dari banyak komoditi primer, yaitu pertambangan dan pertanian. 3. Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan yang penting termasuk beras, jagung, gandum, daging, sayur-sayuran, dan buah-buahan dan minyak. Konsekuensi dari ketergantungan impor ini adalah kenaikan atau ketidakstabilan dari harga-harga produk makanan tersebut di pasar internasional, atau gagal panen dari produk-produk tersebut di negara-negara asal. Jelas akan mempunyai suatu efek negatif yang signifikan, tidak hanya terhadap pengeluaran konsumsi, minuman, rumah tangga, tetapi juga akan mengancam keamanan pangan di dalam negeri yang bisa berujuk pada kerusuhan sosial dan kejatuhan kabinet yang sedang berkuasa. 4. Dalam 20 tahun belakangan ini, semakin banyak tenaga kerja Indonesia, TKI termasuk wanita, yang bekerja di luar negeri. 5. Sebagai suatu negara dengan jumlah populasi yang besar, yang artinya tingkat konsumsi makanan domestik yang sangat tinggi, akselerasi laju pertumbuhan output di sektor pertanian di dalam negeri menjadi sangat krusial, dan ini tergantung pada beragam faktor, termasuk cuaca yang merupakan sebuah faktor eksogen.
Mengukur tingkat kerentanan ekonomi. Kerentanan bukan suatu konsep yang langsung, berbeda dengan konsep kemiskinan. Secara umum, kerentanan merujuk kepada potensi kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh goncangan eksogen. Indikator-indikator penyebab kerentanan terhadap krisis ekonomi yaitu mendapatkan kehidupan yang layak, kesempatan kerja, dan pendapatan yang layak, fasilitas pendidikan. Analisis empiris. Analisis empiris ada dua, yaitu makro dan mikro. Makro bisa sebuah negara, provinsi, dan kabupaten. Mikro tingkat individu dan RT. Indikator-indikator pada tingkat makro, pertama, luas ekonomi atau pasar suatu negara. Kecil dalam arti jumlah populasinya sedikit membatasi kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari skala ekonomis dan menjadi penghambat bagi kemungkinan produksi. Oleh karena itu, luas ekonomi atau pasar harus dianggap sebagai salah satu indikator ketahanan ekonomi terhadap goncangan-goncangan. Namun demikian, variabel yang umum digunakan adalah jumlah populasi. 2. Kepadatan dan struktur penduduk semakin banyak. Jumlah penduduk semakin besar, luas pasar domestik. Semakin banyak unit dari suatu jenis produk yang bisa dibuat, semakin penuh pemakaian kapasitas produksi yang terpasang, dan semakin rendah biaya produksi per satu unit produk tersebut. 3. Ketergantungan dan diversifikasi ekspor. Wilayah-wilayah dengan suatu ketergantungan ekspor yang sangat besar diukur dengan rasio ekspor terhadap PDB, mempunyai suatu keterbukaan yang lebih besar terhadap goncangan-goncangan eksogen dibandingkan wilayah-wilayah yang tidak terlalu tergantung pada ekspor. 4. Ketergantungan dan diversifikasi impor. Wilayah-wilayah dengan derajat ketergantungan impor yang tinggi, terutama impor strategis seperti energi minyak bumi dan gas, makanan, SDA krusial lainnya, dan bahan-bahan industri diperburuk dengan kemungkinan substitusi impor yang terbatas, sangat rentan terhadap ketidakstabilan supply dunia atau dalam harga dunia untuk impor tersebut. 5. Infrastruktur sosial ekonomi. Hipotesis terkait yaitu tingkat kerentanan ekonomi di wilayah yang infrastruktur sosial dan ekonominya maju lebih rendah atau tinggi dibandingkan wilayah yang masih terbelakang atau wilayah pertama yang lebih mampu untuk pulih kembali dari suatu krisis ekonomi dengan kerugian kecil dibandingkan dengan wilayah-wilayah infrastruktur sosial ekonominya buruk. 6. Modal sosial di dalam bidang ekonomi. Modal sosial penting sebagai suatu faktor penentu tingkat kelayakan dan produktivitas dari kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini memberi kesan adanya suatu keterkaitan positif antara sifat alamiah dari proses pembangunan ekonomi dan modal sosial. Indikator-indikator pada tingkat mikro. Yang paling menjadi masalah adalah kerentanan individu atau RT, terutama dari kelompok miskin. Hal yang sangat jelas bahwa kerentanan ekonomi dari suatu negara pada tingkat makro bersosialisasi dengan kerentanan pada tingkat mikro, tergantung pada bagaimana suatu krisis mempengaruhi ekonomi negara tersebut dan kehidupan masyarakatnya, secara individu maupun kelompok. Ada 3, yang pertama goncangan pada pendapatan RT, yang kedua kepekaan RT terhadap goncangan, dan yang ketiga kapasitas dari RT untuk bereaksi.